Jumpa lagi dengan Bekantan, bekal firman Tuhan. Pak, Ya, aku ini kan nggak bisa nyetir mobil. Ceritain dong, gimana nyetir mobil di jalan biasa dan nyetir mobil di jalan tol. Lebih enak yang mana sih? ya jelas enak di tol dong, Ma. Enaknya gimana? Kalau di tol itu kan bebas hambatan, tidak ada lampu merah, tidak ada pengemudi lain yang nyerobot, tidak ada kendaraan yang lambat, sehingga ketika bebas hambatan, maka waktu tempuh itu juga akan menjadi lebih singkat. Bagi pengemudi itu juga tidak capek. Tapi bebas hambatan tuh bikin ngantuk nggak sih? Ya seringkali juga bikin ngantuk, soalnya kan lajurnya monoton. Lurus aja gitu ya? Ya, Apa itu ya penyebab terjadi kecelakaan di jalan tol? Terus biasanya akibatnya itu lebih fatal daripada kecelakaan di jalan biasa. ya bisa jadi karena kan kalau bebas hambatan membuat pengemudi biasanya seringkali lalai. Nah tapi Mas sebetulnya di jalan tol itu juga ada aturannya. Misalkan batas kecepatan antara 60 sampai 100 km per jam. Selalu menggunakan lajur kiri dan lajur kanan itu hanya untuk mendahului. Oh iya, aku sering perhatikan juga peraturan itu dan seringkali diulang ya Pak ya. Di setiap kilometer berapa gitu ya, dalam jalan Ya, berapa itu betul. diulang-ulang gitu ya. Sobat Kristus, gambaran mengendarai kendaraan di jalan biasa maupun di jalan tol itu menggambarkan perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita berada di dalam jalan biasa, ada banyak hambatan, lampu merah, pengemudi lain yang suka menyerobot, dan itu seringkali melelahkan kita baik secara fisik maupun secara mental. Nah itu gambaran dari hidup kita yang juga seringkali mengalami penderitaan, tantangan, hal-hal yang tidak mengenakkan. Tetapi itu semua sebetulnya bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita teruji dan sekaligus supaya kita waspada. Tetapi seringkali juga Tuhan mengizinkan kita seperti mengendarai kendaraan di jalan tol. Hidup kita itu terasa baik-baik saja. Semua yang terjadi itu hal-hal yang menyenangkan. Tidak ada tekanan yang berarti di dalam kehidupan kita. Dan terlihat seolah-olah semua yang terjadi itu sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Dan seringkali dalam situasi yang seperti ini kita merasa tidak perlu Tuhan. Bahkan kita melupakan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-11 mengingatkan kita, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Sobat Kristus, perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan itu kita perlukan di dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kondisi kita baik-baik saja, jangan sampai kita melupakan Tuhan dan peringatan-peringatannya. Ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang baik, hidup kita mulus-mulus saja, namun satu saat ketika ada kesulitan, penderitaan, itu bisa menjadi hal yang fatal bagi kita. Mungkin kita akan kecewa terhadap Tuhan, kita marah kepada Tuhan, kita melupakan dan akan meninggalkan Tuhan. Jadi Sobat Kristus, dalam keadaan apapun, dalam segala musim hidup kita, jangan lupakan Tuhan dan ketetapan-ketetapannya. Praise the Lord. Praise the Lord.